Halo semua, perkenalkan, nama saya Thomas Andrean. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai suatu film yang berjudul My Sister's Keeper, yang rilis pada tahun 2009. Nah, melalui video ini, saya akan mengangkat permasalahan pada keluarga Fitzgerald, terutama oleh salah seorang tokoh, yaitu sang ibu, bernama Sarah, yang diceritakan dalam film My Sister's Keeper ini. Mungkin sebelum beranjak ke sana, ada baiknya saya menceritakan sedikit terlebih dahulu mengenai cerita apa di balik film tersebut. Singkat cerita, film My Sister's Keeper ini menceritakan kisah suatu keluarga di mana salah seorang anak yang bernama Kate mengidap penyakit leukemia. Sang ayah dan ibunya berusaha untuk mengobati Kate agar Kate dapat bertahan hidup lebih lama. Tetapi tidak adanya pendonor yang cocok untuk Kate. Sehingga kedua orang tuanya mengikuti program bayi tabung untuk melahirkan anak bungsu mereka, yaitu Anna, untuk menjadi pendonor bagi kakaknya sehingga kakaknya dapat bertahan hidup lebih lama. Sang ibu begitu mengasihi Kate hingga ia berusaha melakukan apa saja untuk menyelamatkannya, termasuk membahayakan kehidupan anak bungsunya sendiri. Hingga tiba suatu ketika di mana Anna menyampaikan keinginannya sendiri untuk berhenti menjadi pendonor bagi kakaknya. Ia merasa bahwa orang tuanya selalu menjadikannya pendonor, sehingga ia menuntut atas emansipasi medis. Tapi akhir cerita, semuanya pun tersadarkan atas keinginan yang dimiliki oleh Kate sendiri. Demikian cerita secara singkat untuk menggambarkan film My Sister's Keeper ini. Lalu selanjutnya, saya akan membahas persoalan yang terjadi pada tokoh ibu dalam video tersebut, yaitu Sarah, dengan menggunakan salah satu analisa yaitu CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Sarah atau sang ibu terlalu menyayangi Kate hingga ia tidak dapat merelakannya untuk pergi oleh karena penyakitnya, sehingga ia tetap berusaha untuk melakukan berbagai cara agar Kate dapat bertahan hidup. Terlihat melalui cuplikan film ini, yang di mana Sarah mengatakan bahwa ia tidak bisa untuk berhenti untuk merelakan Kate. Ia tidak bisa untuk melakukan itu. Oleh karena rasa sayangnya yang terlalu besar terhadap Kate, Sarah ini menjadi tidak terlalu memperhatikan kedua anaknya yang lain. Terlihat ketika momen makan bersama, Sarah lebih memperhatikan Kate dibandingkan anaknya yang lain. Selain itu juga diceritakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa anak sulungnya, JC, ternyata mengidap disleksia. Terlebih lagi di mana Sarah begitu marah ketika mengetahui bahwa Anna menuntutnya atas tindakan yang dilakukannya selama ini. Sarah begitu marah hingga menampar Anna setelah mengetahui kejadian tersebut. Selain itu juga Sarah secara terang-terangan mengatakan bahwa ia mengetahui resiko dan komplikasi apa yang terjadi pada Anna setiap dilakukan pendonoran terhadap Kate. Ia juga mengatakan di sebuah cuplikan film bahwa itu semua layak dilakukan oleh Anna demi untuk menyelamatkan kakaknya. Walaupun Anna telah menyampaikan keinginan pribadinya bahwa ia ingin berhenti untuk menjadi pendonor, Sarah tetap bersikeras untuk melanjutkan operasi bagi Kate untuk melakukan transplantasi ginjal. Hingga sampai tahap di mana Kate pun memiliki keinginan sendiri untuk pergi ke pantai bersama keluarganya. Tetapi Sarah justru marah besar karena Kate keluar dari rumah sakit untuk pergi ke pantai. Berikut cuplikan film yang menggambarkan kemarahan Sarah terhadap keluarganya yang membawa Kate keluar dari rumah sakit. Persoalan yang diangkat dari tokoh ibu pada film tersebut menggunakan analisa CBT yang menunjukkan bahwa Sarah memiliki suatu irrational belief, bahwa ia sangat menyayangi Kate dan rela melakukan apa saja untuk menyelamatkannya, bahwa bahkan menjadi kurang memperhatikan kedua anaknya yang lain. Dengan irrational belief yang dipegang oleh Sarah tersebut, menjadikan rasa ego yang pada dirinya begitu tinggi, sehingga ia mendahulukan apa yang menjadi kehendaknya, semua berjalan harus sesuai dengan keinginannya. Sarah menjadi tidak memperhatikan atau mendengarkan keinginan orang lain, termasuk anaknya sendiri, Kate. Maka dari itu, melalui analisis CBT ini, sebuah irrational belief dari Sarah tersebut lebih baik dikonsultasikan agar Sarah menjadi lebih terbuka untuk mendengarkan keinginan dan pendapat orang lain. Dari sini dapat secara tidak langsung berhubungan dengan analisa IR, atau interpersonal relationship. Sarah yang terus-menerus memegang peran ego state sebagai seorang parent yang kritikal dapat mengatur kondisi egonya untuk lebih dewasa, sehingga dapat lebih objektif dan rasional untuk mendengarkan pendapat dari anak-anaknya sendiri. Dengan demikian, diharapkan bahwa dapat menjadi yang terbaik bagi anak-anaknya, terutama Kate, untuk menjalankan sesuai dengan keinginan sendiri atau dalam kata lain tidak terbebani dalam menjalankan kehidupannya.
Sekian yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah The PES, Psikologi Perkembangan Diri. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun pengucapan di dalam video saya ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.